Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 23 Februari 2024 dalam pekan pertama Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Pagi ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat agar kami dapat memaknai dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Rekonsiliasi pertobatan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini tanggal 23 Februari 2024. Dalam bacaan Matius 5 ayat 20 sampai 26 yang hari ini kita dengarkan, mengajarkan kita membedakan antara hidup keagamaan yang palsu dengan hidup keagamaan yang benar di mata Tuhan. Yesus tidak mau kita merasa puas hanya dengan kosmetik keagamaan seperti pergi beribadah, berdoa, maupun terlibat dalam pelayanan. Tetapi Allah mau kita dipuaskan oleh hidup keagamaan yang menembus masuk ke dalam diri kita, menyelidiki pikiran dan perasaan kita yang tersembunyi. Itu sebabnya sangat menarik kalau kita mau menilik soal kemarahan serta relasi kita dengan orang lain. Kemarahan serta relasi kita dengan orang lain adalah tantangan kita setiap hari. Tidak ada hari di mana tidak ada orang, situasi, cuaca, serta berita yang tidak berpotensi untuk membuat kita marah. Kebencian adalah akar dari niat-niat jahat lain yang lebih besar. Bisa membunuh nyawa maupun membunuh karakter dan reputasi seseorang. Ironisnya, penyakit ini bisa terjadi di dalam komunitas gereja. Bapak, Ibu, dan sahabat muda, kita sering mendengar perintah jangan membunuh. Seringkali perintah itu diartikan secara sangat harafiah. Tapi apakah kita menyadari bahwa dalam Matius 5 ayat 22, kemarahan saja sudah membuat Allah akan menghukum kita. Jadi jangankan membunuh,
hanya kemarahan saja, Allah sudah akan menghukum kita. Yesus ingin mengangkat martabat dan kemuliaan perintah ini dengan mengatakan bahwa bagaimana kita berelasi dengan Tuhan itu berkaitan erat dengan bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bukan sekedar memastikan kita tidak membunuh atau menghabisi nyawa orang lain, tetapi juga memastikan bagaimana kita menjalin relasi yang sehat, yang baik dan benar dengan orang-orang lain. Begitu pentingnya relasi kita dengan sesama sampai Yesus mengatakan tidak ada gunanya kita melakukan ibadah kepada Tuhan kalau kita masih membiarkan adanya permusuhan di dalam relasi hidup kita. Bapak, Ibu, dan sahabat muda, kita diingatkan agar tidak berpuas diri karena telah menuruti hukum Allah. Namun, kita harus selalu berusaha untuk memahami inti maksud dan tujuan Allah memberikan hukum itu. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri dan hati nurani, melihat motif, lalu berusaha untuk menghindari hal-hal sepele yang bisa berujung pada dosa berat. Maka sambil menjalani Prapaskah ini, Yesus melalui bacaan hari ini mengajak kita untuk memperbarui dan mempertajam hati nurani, sumber motif dan moralitas kita. Membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar, sambil memperbaiki relasi kita dengan sesama melalui tobat dan memulihkan hubungan yang telah rusak. Karena mati raga yang kita jalani ini bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Allah, tetapi juga aksi kita kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami hati baru dan roh yang taat agar kami bertobat dan memperbarui relasi dengan sesama. Serta ajarkanlah kami untuk memerangi segala niat jahat yang ada di lubuk hati kami, agar kami mampu membangun hidup kami menjadi lebih baik dan berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.